Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainur Elah dengan NPM 112111110 dari kelas C11 Manajemen Angkatan 2021 akan menjelaskan materi tentang jenazah untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Agama 6. Pengertian jenazah. Dalam bahasa Arab, terdapat dua kata yang sering digunakan. Menurut Ibnu Mandur, ada jinazah dan jenazah. Kebanyakan para ulama berpendapat bahwa jenazah bermakna al-mayyit, al-sarir, atau orang yang mati yang berada di atas dipan atau ranjang. Jika di atas dipan tidak ada mayat, maka dinamakan sarir atau dipan atau juga ranjang. Dan nasyun atau keranda. Maka jenazah itu adalah orang yang meninggal dunia yang berada di atas ranjang atau dipan. Kemudian ada kewajiban umat Islam terhadap jenazah. Ada beberapa hal yang harus disegerakan dalam pengurusan jenazah oleh keluarganya, yaitu pertama memandikan jenazah, yang kedua mengkafani jenazah, yang ketiga menyolatkan jenazah, dan ketiga menguburkan jenazah. Nah, namun sebelum mayat itu dimandikan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu pertama, pejamkanlah matanya dan mohonkanlah ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosanya. Yang kedua, tutuplah seluruh badannya dengan kain sebagai penghormatan dan agar tidak kelihatan auratnya. Kemudian yang ketiga, ditempatkan di tempat yang aman dari jangkauan binatang. Dan yang keempat, bagi keluarga dan sahabat-sahabat dekatnya, tidak dilarang mencium mayat tersebut. Kemudian memandikan jenazah. Ada syarat wajib memandikan jenazah. Yang pertama, jenazah itu orang Islam, apapun alirannya, entah itu mazhab, ras, suku, dan profesinya. Kemudian yang kedua, didapati tubuhnya walaupun sedikit. Dan ada orang-orang yang berhak memandikan jenazah. Yang pertama, apabila jenazah itu laki-laki, yang memandikannya hendaklah laki-laki pula. Perempuan tidak boleh memandikan jenazah terkecuali istri atau mahramnya. Kemudian, apabila jenazah itu perempuan, hendaklah memandikan oleh perempuan juga. Laki-laki tidak boleh memandikan jenazah tersebut kecuali suami atau mahramnya. Kemudian yang keempat, apabila jenazah itu seorang istri, sementara suami dan mahramnya ada semua, suami lebih berhak untuk memandikan istrinya. Dan apabila jenazah itu seorang suami, sementara istri dan mahramnya ada semua, istri lebih berhak untuk memandikan suaminya. Berikut ada tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, di tempat tertutup, agar yang melihat hanya orang-orang yang memandikan dan yang mengurusnya aja. Kemudian yang kedua, mayat diletakkan di tempat yang tinggi seperti dipan. Kemudian yang ketiga, dipakaikan kain basahan seperti sarung tangan, agar auratnya tidak terbuka. Kemudian mayat didudukkan atau disandarkan pada sesuatu, kemudian disapu perutnya sambil ditekan pelan-pelan agar semua kotoran keluar. Setelah itu dibersihkan dengan tangan kiri, dan yang memandikan dianjurkan menggunakan sarung tangan. Dalam hal ini boleh memakai wangi-wangian agar tidak terganggu oleh bau kotoran mayat tersebut. Setelah itu, hendaklah mengganti sarung tangan untuk membersihkan mulut dan gigi mayat itu. Kemudian membersihkan semua kotoran dan najis. Kemudian mewudukan, dan setelah itu membasuh seluruh badannya. Disunahkan membasuh 3-5 kali. Kemudian mengkafani jenazah. Kain kafan paling tidak 1 lapis, sebaiknya 3 lapis bagi mayat laki-laki dan 5 lapis bagi mayat perempuan. Setiap 1 lapis diantaranya merupakan kain basahan. Abu Salamah radhiyallahu anhu menceritakan bagaimana kemudian mengkafani jenazah. Kain kafan paling tidak 1 lapis, sebaiknya 3 lapis bagi mayat laki-laki dan 5 lapis bagi mayat perempuan. Setiap 1 lapis diantaranya merupakan kain basahan. Abu Salamah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anhu, berapa lapiskah kain kafan Rasulullah SAW? Kemudian Aisyah menjawab 3 lapis kain putih, dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian ada cara mengkafani jenazah, yaitu hamparkan kain kafan helai demi helai dengan menaburkan kapur barus pada setiap lapisnya. Kemudian si mayat diletakkan di atasnya. Kedua tangannya dilipat di atas dada dengan tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian mengkafaninya pun tidak boleh asal-asalan. Apabila kalian mengkafani mayat,
saudara kalian kafanilah sebaik-baiknya, dalam hadis riwayat Muslim dari Jabil Abdullah radhiyallahu anha. Kemudian ada mensolati jenazah. Untuk bisa disolati, keadaan si mayat harus suci, baik badan, tempat maupun kafan. Kemudian sudah dimandikan dan sudah dikafani. Kemudian jenazah sudah berada di depan orang yang menyolatkan atau sebelah kiblat. Kemudian ada tata cara menyolati jenazah. Jenazah diletakkan di depan jamaah. Kemudian apabila mayat laki-laki, imam berdiri di dekat kepala jenazah, dan apabila mayatnya perempuan, imam berdiri di dekat perut jenazah. Kemudian imam berdiri paling depan, diikuti makmum. Jika yang mensolati sedikit, usahakan dibuat 4 baris atau 4 syaf. Kemudian mula-mula semua jamaah berdiri dengan berniat melakukan sholat jenazah dengan 4 takbir. Dan kemudian takbiratul ihram yang pertama, dan setelah takbir pertama itu selanjutnya membaca surat Al-Fatihah. Kemudian takbir yang kedua, dan setelah itu membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Kemudian takbir yang ketiga, dan kemudian membaca doa untuk jenazah. Doanya itu yaitu untuk laki-laki, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Untuk mayat perempuan, Allahumma gfirlaha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Dan takbir keempat dilanjutkan dengan membaca doa sebagai berikut ini. Dan kemudian membaca salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Kemudian selanjutnya ada takziah atau melayat. Takziah atau melayat adalah maksudnya itu menghibur atau memberi semangat mengunjungi orang yang sedang tertimpa musibah kematian. Adab atau etika bertakziah antara lainnya itu menyampaikan doa untuk kebaikan dan ampunan terhadap orang yang meninggal serta kesabaran bagi orang yang ditinggalkan. Kemudian, hindarilah pembicaraan yang menambah sedih keluarga yang ditimpa musibah atau yang ditinggalkan. Kemudian, hindarilah canda tawa apalagi sampai terbahak-bahak. Dan setelah itu usahakan turut mensolati mayat dan turut mengantarkan ke pemakaman sampai penguburan. Kemudian menguburkan jenazah. Yang pertama, jenazah diangkat untuk diletakkan di dalam kubur. Lakukan secara perlahan. Kemudian, jenazah dimasukkan ke dalam kubur, dimulai kepala terlebih dahulu dan dilakukan lewat arah kaki. Jika tidak memungkinkan, boleh menurunkannya dari arah kiblat. Kemudian, di dalam liang lahat, jenazah diletakkan dalam posisi miring di atas lambung kanan bagian bawah dan menghadap ke kiblat. Kemudian pipi dan kaki jenazah supaya ditempelkan ke tanah dengan membuka kain kafannya, begitu pula tali-tali pengikatnya dilepas. Dan yang terakhir, waktu menurunkan jenazah ke liang lahat, hendaknya membaca doa Bismillah wa ala millati Rasulillah, yang artinya dengan menyebut nama Allah dan berdasar millah atau ajaran atau tuntunan Rasulullah. Kemudian setelah jenazah diletakkan di dalam rongga liang lahat dan tali temali selain di kepala dan kaki dilepas, maka rongga liang lahat tersebut ditutup dengan papan kayu atau bambu dari atasnya dan diposisikan agak menyamping. Setelah itu, keluarga terdekat mulai menimbun kubur dengan memasukkan 3 genggaman tanah yang dilanjutkan penimbunan sampai selesai. Kemudian, hendaklah meninggikan makam kira-kira sejengkal sebagai tanda agar tidak dilanggar kehormatannya. Kemudian, ditaburi dengan bunga sebagai tanda sebuah makam dan diperciki air yang harum dan wangi. Kemudian setelah itu, penguburan diakhiri dengan doa yang isinya antara lain memohon ampunan, rahmat, keselamatan, dan keteguhan dalam menjawab beberapa pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Ya, cukup sekian penjelasan tentang jenazah dari saya. Mohon maaf terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.